Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali dengan Bu Putri. Hari ini Bu Putri akan menemani anak-anak belajar bersama. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga sehat dan semangat selalu. Baik, hari ini anak-anak kita akan belajar tema 5 ekosistem, subtema 2 pembelajaran 5 dan 6. Materi hari ini antara lain PPKN, manfaat persatuan dan kesatuan, bahasa Indonesia, teks non-fiksi, IPA, hubungan antar komponen ekosistem, dan juga SBDP mengenai properti tari. Anak-anak perhatikan gambar yang ada pada layar. Ini adalah gambar ekosistem hutan hujan. Apa saja hewan dan tumbuhan yang ada pada ekosistem hutan hujan? Ya, antara lain tumbuhannya seperti rotan dan juga anggrek. Hewannya seperti kera, burung, badak, harimau, dan hewan lainnya. Kemudian ada ekosistem sungai. Tentu semuanya sudah pernah lihat sungai ya. Ada hewan apa saja yang ada di sungai? Tumbuhan apa saja yang bisa hidup di sungai? Nah, tumbuhan yang bisa hidup di sungai antara lain eceng gondok, lumut, ganggang. Untuk hewannya seperti keong, remis, kerang, udang, dan juga ulat. Anak-anak, selanjutnya ada ekosistem padang rumput. Tumbuhan yang dapat berkembang dengan baik pada ekosistem ini adalah rumput. Contoh hewannya antara lain bison, singa, anjing liar, serigala, gajah, jerapah, kanguru, dan juga ular. Kemudian ada ekosistem gurun. Tumbuhan yang dapat hidup pada ekosistem ini adalah kaktus. Hewannya antara lain semut, ular, kadal, kalajengking, dan beberapa hewan malam lainnya. Kemudian ada ekosistem tundra yang dingin sekali dan juga ekosistem taiga. Pada ekosistem tundra, tumbuhan yang dapat hidup antara lain lumut dan jenis rumput tertentu. Kemudian hewannya seperti jenis burung yang bersarang di ekosistem tundra pada saat musim panas, yaitu angsa dan juga bebek. Pada ekosistem taiga, tumbuhan yang dapat hidup antara lain cemara, pinus, dan sejenisnya. Untuk hewan seperti beruang hitam dan juga ajak. Ajak itu sejenis anjing hutan. Nah anak-anak, dapatkah kamu membayangkan bagaimana sejumlah hewan dan tumbuhan hidup bersama di ekosistem tersebut? Apakah mereka saling bergantung satu dengan yang lain? Mengapa mereka harus bergantung? Bagaimana dengan pengaruh komponen tak hidup pada tiap ekosistem? Apakah hewan dan tumbuhan bergantung juga kepada komponen tak hidup? Bagaimana dengan manusia? Bagaimana kebergantungan manusia terhadap ekosistem tersebut? Mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan ini melalui bacaan berikut. Hubungan makhluk hidup dalam ekosistem. Semua makhluk hidup memiliki kebergantungan yang saling mengisi antara yang satu dengan yang lainnya. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dan hewan juga memerlukan manusia. Demikian juga hewan. Makhluk hidup juga membutuhkan tanah, udara, air, dan matahari untuk mendukung kehidupannya. Di sekeliling kita dijumpai banyak bentuk saling kebergantungan antara manusia, hewan, dan tumbuhan, juga dengan komponen tak hidup lain. Di dunia, terdapat berbagai jenis ekosistem, baik ekosistem air maupun ekosistem darat. Di dalam ekosistem terjadi interaksi atau hubungan yang saling membutuhkan antar makhluk hidup dan antara makhluk hidup dengan komponen tak hidup. Perhatikan gambar rantai makanan berikut. Anak-anak masih ingat dengan rantai makanan ya? Berikut ada contoh rantai makanan. Pada rantai makanan pasti ada produsen. Pada gambar rantai makanan ini produsennya adalah rumput. Konsumen satunya adalah belalang, konsumen duanya katak, konsumen 3 ular, konsumen 4
dan pengurainya adalah jamur. Pada rantai makanan terjadi proses memakan dan dimakan oleh berbagai makhluk hidup yang ada pada sebuah ekosistem. Pada gambar di atas, terlihat tumbuhan hijau menghasilkan makanan yang akan dikonsumsi oleh hewan konsumen tingkat pertama. Lalu, hewan konsumen tingkat pertama dimakan oleh konsumen tingkat kedua. Begitu seterusnya hingga hewan tingkat tertinggi mati dan diuraikan oleh pengurai. Selain kebergantungan makhluk hidup melalui rantai makanan, banyak makhluk hidup lain yang berhubungan dengan cara yang khas. Hubungan dua makhluk yang berbeda dan sangat erat kaitannya disebut simbiosis. Terdapat 3 jenis simbiosis, yaitu simbiosis mutualisme, parasitisme, dan komensalisme. Perhatikan bagian berikut ini sebagai penjelasan terhadap jenis simbiosis. Nah, anak-anak bisa lihat ada 3 jenis simbiosis yang digambarkan pada bagian ini. Ada mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Mutualisme, hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Ingat, saling menguntungkan berarti dua-duanya untung. Contoh, hubungan antara burung jalak dan kerbau. Kerbau mendapat keuntungan karena kutunya berkurang, sedangkan burung jalak mendapatkan makanan. Anak-anak pernah melihat burung jalak nemplok di kerbau. Nah, burung jalaknya itu sedang makan kutu yang ada pada tubuh kerbau. Burung jalaknya kenyang mendapat makanan, sedangkan kerbaunya juga untung karena kutunya berkurang. Kemudian ada komensalisme, hubungan antara dua makhluk hidup. Dalam hal ini makhluk hidup yang satu mendapat keuntungan, sedangkan yang makhluk hidup lainnya tidak dirugikan. Ingat, yang satu untung, yang lain tidak dirugikan. Tidak untung tapi tidak rugi yang satu ya. Contohnya adalah hubungan antara tumbuhan anggrek dan pohon yang ditumpanginya. Tumbuhan anggrek mendapat keuntungan karena dapat menumpang hidup pada pohon. Dan selama menumpang tersebut, anggrek tidak merugikan pohon selama tumbuhan anggreknya itu tidak terlalu lebat ya. Contoh lain ada pada tumbuhan sirih. Jadi dia menumpang pada dahan tumbuhan yang lebih besar. Selama pohon sirihnya tadi tidak terlalu lebat, maka dia tidak mengganggu tumbuhan yang dia tumpangi. Kemudian ada parasitisme, hubungan antara dua makhluk hidup. Dalam hal ini makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan, sedangkan makhluk hidup yang lain mendapatkan kerugian. Ingat-ingat, parasitisme, parasit. Yang satu untung, yang satu rugi. Contoh, hubungan antara pohon mangga dan benalu. Anak-anak tahu benalu ya? Benalu dapat hidup subur karena mengisap zat makanan dari pohon mangga yang ditumpanginya, sehingga pohon mangga lama-lama menjadi kurus dan lambat laun bisa mati. Berbeda dengan anggrek, anggrek itu tumbuh sendiri, dia mencari makan sendiri, sedangkan benalu itu tidak. Begitu ya anak-anak, ini contoh dari simbiosis mutualisme, komensalisme, dan juga parasitisme. Nah, ini masih berhubungan dengan ekosistem dan simbiosis. Ada gambar seperti ini. Nah, anak-anak pernah melihat gambar seperti ini? Ada tempat sampah, ini contoh saja ya. Dipisah organik non-organik. Kalau mau membuang sampah berupa organik, sudah ditulisi ada makanan, buah, sayur, daun, dan lain-lain. Untuk membuang sampah non-organik seperti botol, kaleng, plastik, sepatu, dan lain-lain dipisah seperti ini. Nah, ini untuk informasi tambahan. Ini disebut dengan pamflet. Pamflet adalah tulisan yang dapat disertai dengan gambar atau tidak yang dicantumkan pada selembar kertas di satu permukaan atau pada kedua permukaan. Jika dilipat atau dipotong setengah, sepertiga, atau bahkan seperempatnya akan terlihat seperti lebih kecil. Dapat juga disebut selebaran. Anak-anak, ada sebuah bacaan.
Bu Putri bacakan ya. Hubungan lebah dan bunga merupakan contoh simbiosis mutualisme. Pada hubungan tersebut, baik lebah maupun bunga sama-sama memperoleh keuntungan. Bunga menghasilkan madu yang merupakan makanan lebah. Lebah membantu proses penyerbukan pada tumbuhan. Pada saat lebah mengisap madu, kaki-kakinya menyentuh serbuk sari. Serbuk sari yang menempel pada kaki lebah akan terbawa oleh lebah yang masih berkelana dari satu bunga ke bunga yang lain. Saat kaki lebah yang ditempeli oleh serbuk sari tersebut menempel pada putik bunga lain, terjadilah penyerbukan yang kelak akan terjadi proses pembuahan. Nah, anak-anak, sepenggal bacaan atau tulisan tadi merupakan bagian dari teks non-fiksi tentang simbiosis mutualisme yang dapat kita temukan dalam sebuah ekosistem. Selanjutnya ada percakapan antara Benny dan Lani. Simak baik-baik ya. Benny, alam memang luar biasa ya Lan. Bayangkan saja di alam terdapat bermacam-macam interaksi antar makhluk hidup yang terdapat di alam. Lani, betul Ben, demikian luar biasanya alam ini. Tak jarang manusia menjadikan alam sebagai sumber inspirasi dalam sebuah karya seni. Misalnya tarian. Ini, kebanyakan tarian tradisional kita memang mengambil alam sebagai sumber inspirasinya. Aku menemukan artikel tentang satu tarian yang berasal dari Mentawai, Sumatera Barat. Menarik sekali untuk disimak. Kita baca yuk. Alam dan tarian. Alam tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat suku Mentawai yang tinggal di Pulau Nias, Sumatera Utara. Selain menjadi sumber kehidupan, alam memberikan inspirasi seni. Alam sebagai inspirasi seni dapat dilihat dari tarian tradisional mereka yang diberi nama Turuk Langgai. Dalam tarian ini, penari menirukan aneka gerak hewan seperti unggas, kelinci, dan monyet. Tarian ini biasanya ditarikan sebagai penutupan prosesi pengobatan yang dilakukan oleh ahli pengobatan tradisional suku Mentawai. Tujuan tarian ini adalah memberikan penghiburan kepada si sakit agar segera sembuh. Tarian ini ditarikan oleh beberapa sikerei, seorang ahli pengobatan yang memimpin upacara ini. Sikerei mengenakan hiasan kepala berupa manik-manik dan bulu unggas dan memegang dedaunan. Beberapa dedaunan diselipkan di bagian belakang tubuhnya menyerupai ekor. Dengan diiringi tudukat, gendang tradisional, sikerei lalu berjingkat-jingkat sambil membungkukkan badan. Kepalanya menengadah ke atas sambil mengepakkan daun di tangan. Kakinya menghentak ke papan lantai menghasilkan suara ritmis yang teratur. Keduanya berputar-putar berkeliling, terkadang saling mengejar atau berjajar berhadapan. Lengkingan keluar dari mulut sikerei. Dalam temaram lampu petromak, bayangan para sikerei yang menari jatuh di dinding tampak hidup seperti dua ekor burung menari di alam bebas. Usai menarikan gerakan unggas, sikerei kemudian memulai gerakan yang lain. Ia melompat tinggi dan terlihat lincah bagaikan seekor kelinci. Tangkai daun yang awalnya dijadikan sebagai sayap dinaikkan sejajar dengan telinga. Gerakannya pun terlihat menarik bagaikan seekor kelinci yang berlari menghindari kejaran pemangsa. Berikut ada gambar tarian tradisional dari Indonesia. Ada percakapan, simak baik-baik ya. Udin dan Benny. Udin, persatuan dan kesatuan adalah hal yang utama. Bayangkan jika kita semua saling bermusuhan. Benny, aku setuju Din. Salah satu pemupuk persatuan dan kesatuan bangsa adalah dengan mencintai dan melestarikan semua bentuk kebudayaan yang terdapat di Indonesia kita tercinta ini. Kebudayaan kita yang begitu beragam dengan jumlah penduduk yang amat besar justru merupakan kekuatan bangsa, seperti yang ada pada poster itu. Ya Din. Siti, aku setuju dengan kalian semua, juga dengan poster itu.
Dengan melestarikan kebudayaan Indonesia, kita menghargai jerih payah para pahlawan bangsa yang telah berjuang keras untuk mendapatkan kemerdekaan. Beni, ya, dan salah satu budaya bangsa kita adalah bersemangat gotong royong dan saling membantu. Kebetulan aku punya artikel menarik tentang budaya gotong royong itu. Kita baca bersama yuk. Merajut semangat kekeluargaan dan gotong royong. Gotong royong adalah pembantingan tulang bersama, pemerasan keringat bersama, perjuangan bantu-membantu sesama. Amal semua buat kepentingan semua, keringat semua buat kebahagiaan semua. Demikianlah penggalan pidato Presiden Soekarno yang disampaikan dalam sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945 untuk menjadikan gotong royong sebagai landasan semangat membangun bangsa. Gotong royong merupakan sebuah kegiatan bersama yang bertujuan mencapai kemajuan bersama. Gotong royong telah menjadi kepribadian bangsa dan budaya semenjak dahulu. Budaya ini telah ada sebelum Indonesia merdeka dan telah berakar di dalam kehidupan masyarakat. Gotong royong menumbuhkan rasa kebersamaan, kekeluargaan, dan tolong-menolong. Dengan demikian, rasa persatuan dan kesatuan nasional terus terbina. Lalu, bagaimana dengan semangat kekeluargaan? Keluarga dapat dilihat sebagai mereka yang memiliki hubungan darah dengan kita. Namun, sikap kekeluargaan yang ada di Indonesia tidak semata-mata didasarkan pada hubungan darah. Sikap saling menyayangi, saling mengasihi, melindungi, merasa saling memiliki, turut merasakan penderitaan saudara sebangsa dan setanah air, merupakan contoh dari sekian banyak sikap kekeluargaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak dulu kala. Di tengah terpaan modernisasi, penting bagi kita sebagai generasi penerus bangsa untuk tetap menjaga dan memelihara semangat kekeluargaan dan gotong royong yang menjadi bagian dari kehidupan kita. Dengan mempertahankan semua sikap positif ini, persatuan dan kesatuan NKRI akan selalu terjaga dan terpelihara. Anak-anak, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Kita sudah sampai di penghujung pembelajaran. Sekarang waktunya kita ke tugas. Anak-anak, kerjakan soal berikut. Ada 3 soal yang harus kalian kerjakan hari ini. Yang pertama, jelaskan jenis-jenis simbiosis serta sebutkan masing-masing contohnya. Tadi ada 3 jenis simbiosis ya. Kemudian yang kedua, sebutkan properti tari apa saja yang digunakan pada tari Turuk Langgai. Soal selanjutnya adalah tuliskan 3 contoh semangat gotong royong dalam lingkungan sekolah dan rumah. Buat seperti contoh tabel berikut. Nah, ini sudah ada 1 contohnya. Mempelajari tarian tradisional dari daerah lain. Kalau di sekolah ya, ketika kalian masuk, kalian sering mempelajari tarian-tarian tradisional, baik berupa bacaan, video, maupun melihat langsung. Kemudian di lingkungan rumah, bisa belajar bersama dengan teman-teman di dekat lingkungan rumah. Nah, silakan tuliskan 3 contoh lain masing-masing di sini ya, buat tabel seperti ini. Anak-anak, itu saja pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak salah kata dari Bu Putri. Sampai bertemu kembali pada pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.